Halo Sobat Pintu Berkat. Pernah nggak sih kalian merasa beribadah setiap minggu, doa lancar, puasa jalan, tapi pulang ke rumah, entah kenapa, meja makan terasa hambar dan dingin. Bukan karena AC, tapi karena hati yang tidak nyambung atau susah banget ngobrol dari hati ke hati dengan anggota keluarga. Atau, adakah di antara Sobat Pintu Berkat yang merasa obrolan di rumah kayak formalitas belaka, tanpa kehangatan? Kalau iya, kalian gak sendiri. Hari ini, kita bakal bahas satu ayat singkat, tapi mengguncang, seperti petir yang menyambar di siang hari. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi, jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Wah, kata murtad dan lebih buruk dari orang yang gak beriman? Serius? Kok bisa? Masa sih kalau kita gak ngurus keluarga, Tuhan nilai kita seburuk itu? Gagal merawat dan memperlakukan keluarga dengan baik, dinilai seberat itu sama Tuhan? Jangan buru-buru tersinggung dulu ya, Sobat. Mari kita bongkar dalam-dalam maknanya dan selami implikasi teologisnya. Gimana sih memelihara keluarga jadi wujud iman kita kepada Kristus? Karena ini bukan cuma soal uang belanja atau mengantar jemput anak sekolah, tapi ini soal iman. Pertama-tama, kita harus paham kata kuncinya, apa itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Di sini Rasul Paulus tidak sedang asal bicara. Paulus menyebut mereka yang mengabaikan keluarga sebagai orang-orang yang telah menyangkal atau meninggalkan iman. Jadi, ini bukan sekadar malas ke gereja, tapi tentang menolak nilai inti dari Injil. Jadi Sobat Pintu Berkat, apakah mengabaikan keluarga hanya masalah etika? Atau justru cerminan kita menolak Kristus yang adalah kasih itu sendiri? Tuhan Yesus gak pernah ajarkan iman yang hanya teoritis. Bahkan di dalam Injil Markus 10 ayat 45, Tuhan Yesus berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi, kalau kita menolak melayani keluarga, kita sejatinya sedang menolak jalan hidup Tuhan Yesus. Kita bukan hanya gagal menjadi Kristen yang baik, kita sedang berjalan ke arah sebaliknya. Jadi bayangin, kalau kita mangkir tugas inti dalam keluarga, memberikan cinta, memberikan dukungan, melindungi, itu artinya kita ingkar, nggak setia sama panggilan Kristus. Apakah mangkir dari tanggung jawab keluarga itu cuma masalah logistik? Atau lebih dari itu, soal kesetiaan kita kepada Injil? Itulah kenapa Paulus menulis dengan begitu keras. Lebih buruk dari orang yang tidak beriman atau murtad. Kenapa? Karena orang yang belum percaya, kita bisa maklumi dia nggak mengerti panggilan keluarga Kristen. Tapi kalau kita yang sudah dibaptis, terlibat dalam pelayanan, yang sudah mengaku iman, malah mengabaikan keluarga, itu artinya iman kita cuma basa-basi. Kita gagal menjadi teladan bagi orang yang belum pernah percaya, malah justru menjadi batu sandungan. Kasian banget sih. Mari kita lihat iman dan perbuatan di dalam kehidupan keluarga kita sehari-hari.
Di dalam Yakobus 2 ayat 17, Rasul Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, gimana kita menerjemahkannya di rumah? Misalnya, kalian bangun pagi, baca renungan harian, tapi saat istri tanya, kamu sempat beli kebutuhan anak enggak? Kemudian kita jawab dengan ketus. Disitulah iman kita diuji. Coba deh, siapa yang pernah merasa gereja lancar, pelayanan lancar, PR Alkitab tuntas. Tapi pas mama butuh teman curhat, kita sibuk Instagraman. Nah, inilah yang saya dan Sobat Pitu Berkat perlu pahami, bahwa tindakan kecil itu perbuatan iman. Ngobrol, memeluk, doa bareng, menghidupkan iman kita. Jika sebaliknya, itu akan mengikis iman kita. Kedua, keluarga sebagai gereja mini. Banyak orang berpikir gereja itu ya tempat ibadah tiap minggu. Gereja itu komunitas. Tapi rumah kita pun bisa jadi gereja kecil. Eklesia mikro. Artinya, relasi antara suami istri, orang tua anak, bahkan kakek nenek dan cucu adalah lahan pelayanan utama. Bayangin, persekutuan doa pagi bareng pasangan, baca Mazmur sambil ngomong si kecil. Itu bukan cuma rutinitas, tapi sakramen relasional. Tindakan Kristus nyata di tengah kasur dan meja kopi kita. Ketiga, kasih lebih dari sekadar kata-kata manis. Kasih itu bukan tentang kata, "Aku cinta kamu." Kasih itu juga bukan cuma kata manis di feed Instagram. Di dalam keluarga, kasih hadir dan muncul pertama, saat kamu tahan kantuk demi menyiapkan bekal. Kedua, saat kamu menahan lelah untuk mendengarkan curhat istri soal teman kantornya. Ketiga, saat kamu menyeka keringat papa yang sudah tua. 4. Saat kamu menyisihkan waktu buat bantu anak-anak mengerjakan PR. Kelima, saat kamu merawat dan mendoakan orang tua atau papa mama yang sedang sakit. Itu semua adalah perwujudan Kristus yang hidup di tengah-tengah kita. Tanda kita benar-benar mengikuti Kristus yang rela berkorban. Sekarang, kita bawa ke dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 ketika Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia." Pertama, garam. Apa fungsi garam? Bukan cuma bikin rasa dapat, tapi juga jadi pengawet dan dapat menyembuhkan luka. Di dalam keluarga, garam iman kita memelihara keharmonisan, menjaga agar konflik nggak jadi busuk yang merusak hati. Di dalam keluarga, kita juga dipanggil untuk menjadi penyembuh, bukan penyulut konflik. Saat ada kesalahpahaman, siapa yang duluan meminta maaf? Siapa yang pertama mengerti sebelum ingin dimengerti? Misalnya hal yang sederhana. Saat adik rebutan remote TV, kita hadir sebagai garam yang jaga suasana adem, ajak kompromi. Ada sebuah kisah, sebut saja keluarga Pak Dedi dan Bu Hani, yang mempraktekkan kode damai setiap kali terjadi pertengkaran di dalam keluarga mereka. Anggota keluarga akan menaruh tangan di atas meja sebagai tanda siap berdamai. Mungkin kamu bisa mencontoh keluarga ini dengan membuat kode damai yang menjadi ciri khas keluarga kamu sendiri. Kedua, terang.
Bayangkan suasana gelap. Senter kecil bisa jadi penentu arah. Terang itu untuk nunjukin jalan. Di dalam keluarga, terang iman kita muncul saat kita mengampuni kesalahan, menuntun anak yang sedang bingung, mencerahkan suasana yang kelam. Hal sederhana lainnya seperti menyapa anak sebelum tidur, mendoakan pasangan, hingga mencium tangan orang tua setiap pagi. Jadi Sobat Pintu Berkat, siapa yang sudah kamu terangi hari ini? Kapan terakhir kamu jadi garam bagi keluargamu yang sedang tawar? Saya mengajak Sobat Pintu Berkat untuk melihat wawasan dari Bapak Gereja, yaitu Santo Yohanes Chrysostomus. Yohanes Chrysostomus bilang, keluarga yang saling melayani adalah potret Kristus melayani tubuhnya. Jadi, waktu ibu menyiapkan sarapan meski sedang capek, itu wajah Kristus yang membantu kita memulai hari. Dia juga berkata, jika kamu tidak bisa menemukan Kristus dalam tetanggamu, kamu tidak akan menemukannya dalam Ekaristi atau perjamuan Tuhan. Artinya, rumah adalah tempat nyata untuk menemukan Yesus dalam wajah orang yang paling sering kita abaikan. Nah, Sobat Pintu Berkat, lihat, para bapak gereja sudah memberikan inspirasi ribuan tahun lalu. Kalau mereka saja sadar betapa sakralnya keluarga, apalagi kita. Gereja mula-mula percaya bahwa rumah bukan tempat pelarian dari dunia, tapi tempat transformasi dunia. Keluarga adalah altar pertama. Oke, teori udah, inspirasi udah. Sekarang gimana praktiknya? Yuk, kita bedah 3 langkah mendalam yang bisa kalian mulai minggu ini. Pertama, ritual meja ucapan syukur. Setiap malam sebelum makan, satu persatu anggota keluarga menyebutkan satu hal yang mereka syukuri hari itu. Boleh disampaikan dengan kocak, boleh juga dramatis. Tapi intinya, latih mata kita untuk lihat berkat kecil. Ya, ini melatih perspektif positif masing-masing anggota keluarga, membangun empati, dan membuka pintu komunikasi yang lebih mendalam. Kedua, jam hati tanpa gadget. Ambil 15 menit setiap hari untuk jam hati. Bocorin perasaan tanpa gangguan ponsel. Bisa di taman, di ruang tamu, bahkan sampai di samping tempat tidur. Atau setiap minggu, minimal 1 kali, matikan gadget selama 30 menit dan adakan sesi curhat bebas di rumah. Tujuannya sederhana, membangun ruang aman untuk saling mendengar. Saya tahu sebuah keluarga yang setiap Senin malam mereka kumpul di halaman sambil minum teh manis dan mereka saling curhat. Praktik ketiga, kelompok doa keluarga di gereja. Bergabunglah atau bentuk grup kecil di gereja untuk keluarga lainnya. Saling share pengalaman, doa bareng, dan saling mendorong. Kadang kita butuh support dari keluarga rohani juga loh. Praktek keempat, kalender kasih. Buat catatan kalender kasih. Isi dengan aktivitas kecil seperti peluk pasangan, buatkan teh atau kopi, puji anak, doakan orang tua. Kedengarannya sepele, tapi konsistensi adalah kunci membentuk budaya kasih di dalam keluarga kita. Nah, sekarang waktunya kalian. Poin mana yang paling resonates? Tulis di komentar ya. Dan kalau punya ide unik serupa, share juga, supaya kita bisa saling belajar. Nah, Sobat Pintu Berkat, 1 Timotius 5 ayat 8 bukan sedang menakuti atau mengintimidasi kita, tetapi justru menolong kita
melihat iman dari lensa yang paling nyata, rumah kita. Kalau di rumah kita gagal mengasihi, jangan harap bisa menjadi terang di tempat lain. Mari kita perbaiki bersama, mulai dari hal-hal kecil. Memelihara keluarga bukan cuma tugas tambahan, tapi kesempatan emas menunjukkan kasih Kristus di dunia. Dari meja makan, obrolan ringan, sampai doa syafaat, semua itu dapat menjadi sakramen hidup. Ingat, iman kita nggak diukur dari seberapa banyak kita share ayat di IG story atau media sosial kita lainnya, tapi dari seberapa cinta dan kasih kita merawat orang-orang terdekat. Kalau video ini berkesan dan memberkati kamu, silakan like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya, biar nggak ketinggalan inspirasi berikutnya. Kalau perlu, ajak juga keluarga untuk nonton bareng video ini. Share juga ke keluarga dan teman, biar rumah kita makin menjadi gereja kecil yang penuh berkat dan kenyamanan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat memelihara iman di rumah kalian. Tuhan Yesus memberkati dan damai sejahtera Bapa bagi kamu dan keluarga.